Di pinggiran kota yang sudah jarang terdengar klakson mobil atau suara ramai dari pedagang kaki lima, berdiri sebuah bangunan tua 2 lantai yang cat hijaunya sudah mengelupas di banyak tempat. Bangunan itu bukan rumah, bukan juga toko. Di atas pintunya tertempel papan kusam bertuliskan, Losmen Melati 88. Terkesan biasa, tapi siapapun yang pernah singgah di sana tahu, tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Losmen itu dikelola oleh seorang wanita bernama Murni. Usianya sekitar 45 tahun, tapi banyak orang mengira dia masih 30-an. Kulitnya cerah bersih, wajahnya bersih dari keriput, tubuhnya ramping dan tegap. Penampilannya selalu rapi dan bersih. Rambut hitam panjangnya selalu dikuncir kuda. Yang paling mencolok dari Murni adalah tatapan matanya yang tajam tapi penuh pesona. Ada daya tarik aneh yang bikin orang, khususnya lelaki, merasa ingin lebih dekat dengannya. Murni bukan pemilik asli Losmen itu. Dulu, tempat itu dikelola oleh seorang kakek tua bernama Surya. Orang bilang, kakek Surya adalah orang sakti. Banyak yang percaya, beliau punya ilmu tinggi. Tapi semuanya berubah sejak kakek Surya meninggal secara tiba-tiba 2 tahun lalu. Tubuhnya ditemukan di dapur Losmen, telentang dengan mata melotot dan tangan mencengkeram sesuatu di balik sarungnya. Polisi bilang itu kematian wajar. Tapi warga sekitar punya cerita lain. Malam sebelum kakek Surya meninggal, mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam Losmen. Seperti suara orang tertawa, lalu tangisan, lalu seperti benda pecah. Esoknya, Murni bilang dia menemukan kakek Surya sudah tak bernyawa. Sejak saat itu, Murni mengambil alih pengelolaan Losmen. Anehnya, pemilik asli Losmen, anak kandung kakek Surya, tidak pernah muncul. Katanya kerja di luar kota. Tapi ada juga yang bilang, dia pergi karena tak kuat dengan aura gelap di tempat itu. Yang bikin warga bingung, Losmen itu malah jadi lebih ramai dari sebelumnya. Tapi bukan ramai oleh keluarga atau wisatawan, melainkan laki-laki muda, sopir-sopir pengangkut barang, dan sesekali pria berdasi dari luar kota. Mereka menginap 1 malam, lalu datang lagi beberapa hari kemudian. Selalu begitu. Bahkan ada yang jadi langganan bulanan. Anehnya, mereka semua tampak aneh. Tatapan kosong, wajah pucat, dan seperti kehilangan arah. Setiap malam, kamar nomor 3 di lantai atas selalu menyala. Tidak pernah dipakai tamu. Kata Murni, itu kamar pribadinya. Tapi warga percaya, kamar itu adalah tempat di mana kekuatan Losmen ini bersumber. Beberapa kali, ada tamu perempuan yang coba menginap. Tapi mereka selalu pergi sebelum matahari terbit, dan tidak pernah kembali. Salah satu dari mereka pernah bercerita singkat di warung kopi dekat situ, katanya dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kaca kamar mandi. Sejak saat itu, tak ada lagi perempuan yang berani menginap. Murni tetap santai menjalankan Losmen. Senyumnya ramah, tubuhnya wangi, dan tutur katanya halus. Tapi bagi yang sudah lama tinggal di sekitar situ, mereka tahu, Murni bukan sekadar penjaga Losmen biasa. Ada yang bilang, sebelum kakek Surya meninggal, ia sempat memberikan Murni sesuatu. Bukan uang, bukan kunci brankas, tapi sebuah benda yang dibungkus kain kafan kecil. Konon, isinya adalah celana dalam bertuah. Dan sejak itu, Murni bukan lagi Murni yang dulu. Hari itu Losmen tampak sepi seperti biasa. Hanya suara jangkrik dan sesekali kendaraan lewat yang terdengar. Sekitar pukul 9 malam, seorang tamu datang. Namanya Rino, sales alat kesehatan dari luar kota. Penampilannya rapi, bawa koper kecil, dan senyum sopan. "Selamat malam, Bu. Masih ada kamar kosong?" tanyanya sambil melirik meja resepsionis yang lusuh. Murni tersenyum kecil, matanya menatap Rino cukup lama sebelum akhirnya mengangguk. "Ada. Kamar nomor 7. Pas banget lagi kosong." Rino membayar sewa kamar untuk 2 malam. Setelah menerima kunci, ia langsung menuju lantai 2. Tapi yang aneh, saat baru menaiki 3 anak tangga, tubuhnya mendadak gemetar. Seperti ada hawa panas dari atas yang menyambutnya. Di dalam kamar,
Hawa aneh itu makin terasa. Rino sempat mengira AC kamar rusak, padahal tidak ada AC. Tapi tubuhnya tetap berkeringat seperti habis lari jam. Ia membuka baju, menyisakan singlet, lalu berbaring. Baru 5 menit pejamkan mata, suara ketukan terdengar di pintu. Tok tok tok. Rino bangkit, membuka pintu. Kosong. Lorong itu sepi. Tidak ada siapa-siapa. Ia berpikir mungkin hanya suara dari kamar sebelah. Ia kembali berbaring. Tapi malam itu tidak biasa. Sekitar pukul 2 pagi, Rino mendadak terbangun. Badannya menggigil, tapi bukan karena kedinginan. Di ujung tempat tidur, samar-samar ia melihat sesosok bayangan perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjang terurai, dan tubuhnya seperti bernafas cepat. Maaf, siapa? Suara Rino bergetar. Bayangan itu diam, lalu perlahan berdiri dan berjalan ke arah jendela. Tapi anehnya, saat mendekat ke jendela, bayangan itu seperti menghilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara pintu. Hanya dingin yang tiba-tiba merambat di kulit. Besok paginya, Rino turun dengan wajah pucat. Ia sarapan di meja depan, hanya roti dan kopi instan. Murni berdiri di dekat dapur, memperhatikan Rino yang gelisah. Tidurnya nyenyak, Mas? Tanya Murni datar. Rino mengangguk cepat. Iya, lumayan. Tapi tangan yang memegang cangkir gemetar halus. Sore harinya, Rino keluar untuk bekerja. Tapi malam itu, ia tidak kembali. Kamar nomor 7 tetap gelap. Esok pagi, Murni membuka kamarnya. Ranjang rapi. Koper masih di dalam. Tapi tamunya hilang. Anehnya, 3 hari kemudian, Murni menerima telepon dari seseorang bernama Rino. Tapi suaranya bukan suara lelaki normal. Pelan, berat, seperti dari dalam air. Saya ingin kembali. Lalu telepon mati. Murni tersenyum tipis. Ia berjalan masuk ke kamar nomor 3, dan dari dalam lemari tua, ia mengeluarkan satu benda, celana dalam lelaki berwarna hitam. Masih basah, masih hangat, dan seperti berdenyut pelan. Yang pertama, sudah datang, bisiknya sambil mencium kain itu. Dan malam pun kembali sunyi. Pagi harinya, Rino tampak murung saat turun ke ruang makan. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Murni langsung menyapanya dengan senyum hangat, seolah tidak terjadi apa-apa malam sebelumnya. Tidurnya nyenyak, Mas? Rino ragu menjawab. Agak susah tidur, Bu. Kayaknya kamar itu agak panas, ya? Murni pura-pura bingung. Masa sih? Padahal itu kamar paling adem. Banyak yang suka di situ. Rino hanya mengangguk. Ia mengambil teh manis dan 2 potong roti. Tapi saat hendak duduk, matanya tak sengaja melirik ke arah tangga. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di sana. Baju putih, tubuh kurus, wajahnya kabur. Rino menjatuhkan gelasnya. Teh panas membasahi lantai. Mas? Mas Rino? Murni langsung menghampiri. Tapi sosok itu sudah tidak ada. Tangga itu kosong seperti biasa. Saya nggak enak badan, Bu, katanya buru-buru. Saya mau keluar sebentar. Rino melangkah cepat keluar losmen, seperti sedang dikejar sesuatu. Sementara itu, Murni hanya menatap punggungnya sambil tersenyum tipis. Tangannya meremas sesuatu di saku rok, kain kecil, bekas dan lusuh. Potongan celana dalam tua. Di luar, Rino langsung menuju warung kopi dekat terminal. Ia bertemu dengan seorang sopir travel yang kebetulan kenal dengan losmen itu. Masih nginep di losmen Bu Murni? Tanya si sopir sambil ngopi. Iya, emang kenapa? Si sopir mendekat, menurunkan suaranya. Itu tempat udah lama punya cerita, Mas. Katanya, tamu laki-laki yang nginep sendirian sering ngalamin kejadian aneh. Rino merinding. Kayak, lihat perempuan? Sopir itu mengangguk pelan. Kalau cuma lihat doang masih mending, Mas. Teman saya pernah nginep di situ. 2 hari kemudian, badannya lemes terus. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak ketempelan.
Rino langsung berdiri. Saya nggak bakal nginep malam ini. Udah cukup. Ia buru-buru balik ke losmen, niatnya mau ambil koper dan pindah ke hotel lain. Tapi saat masuk kamar, semuanya berubah. Koper miliknya tidak ada. Lemari terbuka, baju-bajunya hilang. Bahkan dompet dan handphone yang tadi ia simpan di meja, lenyap. Ia turun ke bawah, wajahnya panik. Bu Murni, barang saya hilang. Semuanya nggak ada. Murni berdiri di balik meja resepsionis, wajahnya tenang. Hilang gimana, Mas? Tadi ada tamu masuk ke kamar Mas enggak? Enggak, kamar saya dikunci. Kalau begitu, mungkin Mas lupa naruh, jawab Murni kalem, lalu melirik ke arah lorong. Rino mendekat, marahnya mulai naik. Ini aneh, Bu. Semalam ada yang ganggu, sekarang barang saya lenyap. Saya mau lapor polisi. Silakan, ujar Murni dengan senyum yang justru bikin merinding. Tapi saya yakin, polisi juga nggak bakal nemuin apa-apa. Rino diam. Tatapan matanya menegam, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kepalanya terasa berat. Pandangannya mulai buram. Sebelum jatuh pingsan, samar-samar ia lihat Murni memegang celana dalam tua itu, menciumnya pelan, lalu tertawa kecil. Gelap. Malam itu, Rino memutuskan tetap kembali ke losmen. Meski hati kecilnya ingin kabur, barang-barangnya masih tertinggal. Ia juga merasa belum cukup bukti untuk percaya pada omongan sopir travel tadi. Mungkin cuma gosip, pikirnya. Tapi suasana losmen malam itu terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Lorong gelap, lampu-lampu seperti meredup. Rino mempercepat langkah menuju kamarnya. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang mengintai dari balik bayang. Begitu masuk, ia langsung mengunci pintu dan memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada apa-apa. Cuma suara kipas angin tua yang menderu pelan dari pojok ruangan. Tapi entah kenapa, udara di dalam kamar seperti penuh aroma aneh, campuran wangi bunga melati dan bau besi karatan. Rino mencoba memejamkan mata. Namun baru saja memeluk bantal, terdengar suara berdecit dari lantai kayu di luar kamarnya. Langkah pelan. Lalu suara napas, berat, mengerang. Rino membuka mata, menahan napas. Suara itu semakin dekat. Dan tiba-tiba, toh, seseorang mengetuk pintu kamarnya. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Siapa? Suara Rino gemetar. Tidak ada jawaban. Ia melangkah pelan ke arah pintu dan mengintip dari lubang kecil. Tapi, kosong. Lorong gelap. Tidak ada siapa-siapa. Rino mengurungkan niat membuka pintu. Ia kembali ke ranjang. Baru saja duduk, lampu kamar mendadak mati. Gelap total. Kipas angin juga berhenti. Listrik padam. Dalam gelap, ia bisa mendengar suara napas, kali ini bukan dari luar pintu, tapi dari dalam kamarnya. Siapa? Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa pelan, serak, seperti dari ujung ranjang. Rino meraba-raba mencari senter di tasnya. Saat cahaya senter menyala, ia mengarahkannya ke ujung ranjang. Kosong. Tapi spray ranjangnya tampak basah, seperti baru saja ada yang duduk di situ. Detik berikutnya, dinding kamar diketuk dari berbagai arah. Suara bisikan mulai terdengar, seperti seseorang memanggil-manggil namanya dari balik tembok. Rino, jangan pergi, nikmati saja, kamu kan suka. Senter di tangannya bergetar. Lampunya meredup. Dan dari bayangan di tembok, terlihat siluet tubuh perempuan berdiri membelakanginya, rambut panjang, tubuh kurus, memakai sesuatu yang sangat familiar, celana dalam merah kusam. Rino menjerit dan lari keluar kamar, tidak peduli lagi pada barang-barangnya. Ia membuka pintu losmen dan berlari ke jalanan, keringat membanjiri tubuhnya. Di balik tirai kamar, Murni berdiri sambil tersenyum. Tangan kirinya menggenggam erat celana dalam pusaka. Matanya menyala merah samar di tengah gelap. Satu lagi sudah kena. Bisiknya lirih. Pagi harinya, Rino bangun dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi tubuh.
Malam itu seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi semua terasa aneh. Tidak ada bekas siapapun masuk ke kamarnya. Tidak ada jejak, tidak ada benda yang berpindah. Tapi ia yakin, ia tidak sendirian tadi malam. Rino memutuskan untuk turun ke lobi. Ia butuh bicara dengan Murni. Wanita itu sedang membersihkan kaca jendela dengan sapu lidi kecil. Ketika melihat Rino, senyumnya manis seperti biasa. "Mas Rino, pagi amat bangunnya. Mimpi buruk, ya?" Rino menelan ludah. "Mbak, semalam listrik kamar saya mati. Terus, ada yang ketuk pintu. Tapi pas saya intip, kosong." Murni tetap tersenyum. "Oh, itu MAH biasa, Mas. Kadang kalau angin malamnya kencang, suka bunyi-bunyi. Losmen ini udah tua, jadi suka begitu. Kalau bau melati campur karat, itu juga angin malam, Mbak." Rino menatap mata Murni lekat-lekat. Senyum Murni sedikit meredup. "Hei, Mas jangan terlalu mikir aneh-aneh, nanti malah nggak bisa tidur." Jawaban itu tidak memuaskan. Tapi Rino tidak mau ribut. Ia keluar losmen dan langsung menuju warung kopi di seberang jalan. Di sana, ia bertemu Mang Ujang, pria tua penjaga parkir yang sehari-hari mangkal di depan losmen. "Losmen itu emang aneh, Nak," gumam Mang Ujang sambil menyeruput kopi. "Kenapa, Mang?" Rino mendekat. "Dulu, tempat itu punya Pak Rahmat. Sama cucunya, si Murni. Tapi setelah Pak Rahmat meninggal, banyak yang bilang Murni berubah. Dulu pendiam, sekarang ramah, tapi dingin." "Dingin?" "Ya, bukan dingin biasa. Mata dia tuh kosong. Kadang kayak nyimpen sesuatu." Sejak itu juga, losmen itu sering kedatangan tamu lelaki muda-muda. Tapi jarang ada yang balik lagi. Rino merinding. "Saya pernah dengar, Pak Rahmat itu dulunya dukun. Katanya, dia nyimpen sesuatu buat warisan. Entah benda apa. Tapi setelah dia mati, losmen itu nggak pernah sama lagi." Rino termenung. Semua mulai masuk akal. Ketukan pintu, bau melati, tawa serak di malam hari, dan Murni. Ada yang disembunyikan wanita itu. Dan ia mulai curiga, semua keanehan ini, mungkin bukan cuma halusinasi. Mungkin, ada yang bertuah di tempat itu. Sesuatu yang diwariskan. Sesuatu yang membuat Murni tetap cantik, muda, dan memikat. Dan para tamu lelaki? Mungkin mereka bukan tamu, tapi korban. Tiba-tiba, Rino sadar, mungkin dirinya sedang dalam antrean selanjutnya. Tapi apa yang sebenarnya diwariskan Pak Rahmat ke Murni? Dan kenapa, semuanya bermula sejak kematian kakeknya? Rino tahu, ia harus bertahan satu malam lagi. Malam yang mungkin jadi malam terakhirnya. Tapi ia ingin tahu, benda apa yang membuat Murni sekuat itu. Dan kenapa, semua lelaki tak bisa lepas dari pesonanya. Termasuk dia sendiri. Rino tidak bisa tidur sejak mendengar cerita dari Mang Ujang. Ada rasa curiga yang semakin menumpuk dalam dadanya. Murni tidak seperti wanita biasa. Terlalu manis, terlalu licin. Sejak malam pertama, ada saja hal aneh yang ia alami. Tapi pagi ini, Rino sudah punya rencana. Ia pura-pura sakit. Dari atas ranjang, ia mengeluh lemas, perut mual, kepala berat. Seharusnya Murni akan datang ke kamarnya membawakan air hangat atau teh. Dan benar saja. Sekitar pukul 8 pagi, pintu kamarnya diketuk. 3 kali. Pelan. Halus. Persis seperti malam sebelumnya. "Mas Rino, ini teh hangat," katanya masuk anginnya. Suara Murni lembut, tapi kini terdengar seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Rino membuka pintu, lalu mundur beberapa langkah. Ia biarkan Murni masuk. "Terima kasih, Mbak. Maaf merepotkan." "Ah, enggak apa-apa. Mas istirahat aja. Losmen ini memang kadang bikin badan capek. Banyak energi yang enggak cocok buat orang baru." Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Rino berdiri. Ia berusaha tetap tenang. Begitu Murni keluar kamar, Rino langsung menyelinap keluar lewat jendela belakang. Ia pakai sendal jepit,
kaos tipis, dan celana training. Ia menuju ke rumah Pak Harto, seorang mantan penjaga losmen yang sekarang tinggal tak jauh dari sana. Pak Harto menyambut dengan wajah kaget. "Mas dari losmen itu? Waduh, cepat keluar aja, Dek. Jangan kelamaan di situ." "Pak, saya butuh jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi di losmen itu?" Pak Harto menarik napas panjang. "Murni itu, dulu nggak seperti sekarang. Dia anak baik. Tapi sejak kakeknya meninggal, dia berubah. Katanya dia nemu semacam barang peninggalan. Benda itu katanya celana dalam. Tapi bukan sembarang celana dalam. Pusaka, katanya." Rino tertegun. "Celana dalam?" "Iya. Saya juga dulu nggak percaya. Tapi semenjak itu, tamu-tamu laki-laki yang nginep di sana aneh semua. Awalnya jatuh cinta sama Murni. Nggak bisa lepas. Jadi kayak budak. Lalu pelan-pelan hilang. Entah kemana." "Pak Harto, saya udah kena. Tapi saya nggak mau kayak mereka. Kalau Mas beneran mau selamat, tinggalkan semua. Jangan bawa apapun dari sana. Dan satu lagi, jangan pernah lihat Murni waktu dia sendiri di kamar. Terutama kalau dia lagi nyuci atau bersihin kamarnya sendiri." "Kenapa?" Pak Harto hanya menggeleng. "Nggak bisa saya jelasin. Tapi itu saat paling berbahaya. Banyak yang hilang setelah ngintip." Rino makin resah. Tapi dalam hatinya, timbul tekad. Dia nggak mau jadi korban berikutnya. Malam itu, dia pura-pura tidur lebih awal. Tapi sebenarnya dia mengintai. Ia letakkan ponsel dengan kamera menyala di lubang angin, mengarah ke lorong. Ia ingin tahu, apa sebenarnya yang dilakukan Murni saat malam? Lewat tengah malam, suara langkah kaki terdengar. Lembut, pelan, seperti tarian. Murni muncul. Ia mengenakan daster merah muda, rambut digelung. Tapi yang membuat Rino hampir menjerit adalah Murni berjalan tanpa kaki menyentuh lantai. Mengambang. Seperti melayang ringan. Rino menutup mulutnya. Ia tarik napas pelan-pelan. Kamera terus merekam. Lalu Murni berhenti di depan salah satu kamar kosong. Ia membuka pintu, masuk, lalu suara jeritan pria menggema dari dalam ruangan itu. Rino gemetar. Tak ada tamu pria lain malam ini. Lalu siapa yang menjerit? Pagi harinya, Rino putuskan untuk pergi. Tapi saat ia buka pintu kamarnya, Murni sudah berdiri di depan. Dengan senyum lebar. Dan di tangannya, ada celana dalam merah. "Mas Rino, mau ini dulu nggak sebelum pergi?" Rino membeku. Napasnya tercekat. Dan untuk pertama kalinya, dia sadar, dia mungkin sudah terlambat. Malam itu losmen terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bersuara. Rino duduk di tepi ranjang, matanya tajam memandangi pintu. Di tangan kanannya, ada pisau dapur yang ia curi dari dapur sore tadi. Napasnya pendek-pendek. Sejak mendengar cerita Pak Harto, ia yakin Murni bukan wanita biasa. Tepat tengah malam, suara ketukan itu datang lagi. 3 kali. Pelan. Halus. Tapi kali ini, Rino tak gentar. "Mas Rino, buka dong. Aku bawa minyak gosok." Katanya masih masuk angin. "Ya?" Suara Murni terdengar menggoda dari balik pintu. Rino menggenggam pisau lebih erat. Ia buka pintu sedikit. Cukup untuk melihat mata Murni yang hitam legam. Pupilnya membesar tidak normal, seolah menelan warna putih di matanya. "Aku nggak butuh minyak, Mbak. Saya mau tidur," ujar Rino cepat. Tapi Murni malah mendorong pintu dengan kuat, membuat Rino terdorong ke belakang. Pintu terbuka lebar. Dan di sanalah dia berdiri, Murni, tapi bukan seperti Murni yang ia kenal. Rambutnya panjang menjuntai, matanya kini berwarna merah gelap, dan tubuhnya nyaris telanjang, hanya dibalut kain tipis yang basah menempel di kulit. "Kenapa sih kamu nggak mau nurut?" katanya dengan suara berat, seperti suara 2 orang berbicara bersamaan. Rino gemetar. Ia angkat pisaunya, tapi tubuhnya terasa kaku. Tangannya bergetar hebat.
Kakinya seakan melekat di lantai. Aku sudah pilih kamu. Kamu harus tinggal di sini. Jadi milikku, selamanya. Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding kamar seperti meleleh, menghitam. Bau anyir darah memenuhi udara. Di balik Murni, muncul bayangan hitam sebesar lemari, dengan mata merah menyala dan taring panjang menjulur dari mulutnya. Makhluk itu mengeluarkan suara desisan panjang, seperti ular raksasa kelaparan. Rino mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia mengangkat pisau dan mencoba menyerang, tapi Murni menahan pergelangan tangannya dengan satu tangan saja. Kuat, tidak manusiawi. Aku sudah terlalu lama menunggu laki-laki sepertimu. Kamu berbeda. Kamu akan memperkuat tuah ini, celana ini. Ia mengangkat sehelai kain lusuh dari saku bajunya. Celana dalam usang itu tampak mengilap di cahaya merah ruangan. Begitu benda itu muncul, suara-suara aneh bermunculan dari segala arah. Tawa, bisikan, rintihan, bahkan suara-suara lelaki yang seperti sedang memohon-mohon. Murni mendekat, bibirnya menempel di telinga Rino. Setelah malam ini, kamu tidak akan pernah keluar dari sini. Kamu akan jadi bagian dari losmen ini. Seperti yang lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara keras membelah malam. Murni, lepasin dia. Pak Harto muncul di ambang pintu dengan tongkat kayu dan kemenyan menyala di tangan. Asap kemenyan menyebar cepat. Murni menjerit, bukan seperti manusia. Teriakannya bergema seperti ratusan suara dalam satu tubuh. Rino terlepas dari cengkeraman Murni. Ia jatuh ke lantai, menggenggam dada sambil terengah. Matanya masih bisa melihat bayangan makhluk hitam itu berteriak marah dan kemudian menghilang ke dalam dinding. Murni roboh, tubuhnya menggeliat seperti cacing kepanasan. Kulitnya melepuh, dan kain tipis yang membalut tubuhnya terbakar pelan. Pak Harto menarik Rino keluar dari kamar. Ini belum selesai, nak. Tapi kamu masih bisa selamat, kalau kamu ikuti apa yang akan Bapak bilang besok. Rino hanya bisa mengangguk. Matanya masih memandangi kamar yang kini gelap gulita. Tapi ia tahu, teror belum berakhir. Rino terjebak di dalam kamar yang tak lagi terasa seperti kamar. Langit-langit berubah seperti rongga daging merah, berdetak seirama dengan napas berat makhluk hitam di belakang Murni. Suara erangan dan bisikan aneh mengisi udara. Namun saat itu, dari balik kantong celananya, Rino merasakan sesuatu, jimat kain kecil dari Pak Harto. Ia genggam erat. Begitu jimat itu disentuh, rasa hangat menjalar ke tangannya, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, tubuhnya bisa bergerak. Pergi, teriak Rino sambil mengayunkan pisau ke arah Murni. Pisau itu tidak menyentuh kulit Murni, tapi tubuh wanita itu langsung terdorong ke belakang, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghantamnya. Makhluk hitam di belakangnya meraung keras, dan langit-langit mulai runtuh, menumpahkan cairan merah kental seperti darah. Rino berlari keluar kamar. Tapi losmen itu bukan lagi losmen. Lorong jadi gelap total. Dinding dipenuhi tangan-tangan hitam yang mencakar dan mencoba meraih tubuhnya. Dari balik tangga, Murni muncul lagi. Kali ini tubuhnya menempel di langit-langit seperti cicak. Matanya memerah, dan celana dalam kuning lusuh itu, pusaka sakti, menempel di wajahnya seperti topeng. Jangan coba lawan aku. Siapa kau untuk melawan penerus Kiai Jantuk? Suara Murni menggema seperti petir. Rino menelan ludah. Aku nggak tahu siapa itu Kiai Jantuk, tapi aku tahu satu hal, kamu harus dihentikan. Ia keluarkan jimat dari kantong, lalu membacakan doa yang Pak Harto ajarkan. Kata-katanya sederhana, tapi setiap suku kata membuat ruangan bergetar. Murni menjerit. Tubuhnya terpelintir. Makhluk hitam di belakangnya mulai terbakar perlahan. Satu persatu tangan di dinding menghilang. Namun sebelum Murni sepenuhnya lenyap, ia melemparkan sesuatu ke arah Rino, celana dalam itu. Kalau kau tak ingin mati miskin, pakai ini, teriaknya. Celana itu mengenai wajah Rino. Tapi ia langsung membuangnya dan menendang benda itu ke dalam kobaran api gaib yang membakar lorong. Teriakan terakhir Murni menggema lama, lalu hening.
Semua berubah gelap. Ketika Rino membuka matanya lagi, ia sudah ada di luar losmen. Fajar mulai menyingsing. Tapi losmen itu tak ada. Yang tersisa hanya lahan kosong penuh ilalang. Dan di tangan Rino, jimat dari Pak Harto perlahan hancur, berubah jadi debu. Tapi meski semua tampak berakhir, ada satu suara yang tersisa, berbisik di telinga Rino. "Kamu pikir ini sudah selesai?" Malam itu, losmen tampak sepi. Tidak ada tamu yang datang, tidak ada tawa, tidak ada rintihan aneh seperti malam-malam sebelumnya. Semuanya hening. Murni duduk di depan cermin tua di kamarnya, celana dalam pusaka tergantung di belakang pintu. Wajahnya tampak tenang, tapi di dalam kepalanya, badai belum reda. Setelah peristiwa konfrontasi di malam sebelumnya, Murni merasa seperti sudah menaklukkan sesuatu. Lelaki misterius yang muncul membawa peringatan dari masa lalu, telah pergi begitu saja. Ia meninggalkan sehelai rambut putih dan bau dupa yang masih menggantung di udara. Tapi anehnya, tak ada warga yang melihat kehadiran lelaki itu, seolah hanya Murni yang bisa melihat dan merasakannya. "Sudah selesai," gumam Murni. Ia bangkit dari kursi dan menarik napas panjang. Ia bahkan berniat membakar celana dalam pusaka itu malam ini, mengakhiri semuanya. Tapi saat tangannya menyentuh kain tua itu, ada sensasi seperti aliran listrik yang menjalar dari ujung jari ke dadanya. Detak jantungnya berdebar lebih cepat. Ia lepaskan kembali. "Nanti saja," katanya lirih. Entah karena takut, atau karena belum rela. Malam berlalu tanpa kejadian. Esok paginya, losmen kembali buka. 2 tamu datang, pasangan muda dari luar kota. Mereka tampak biasa saja. Tidak ada sorotan mata aneh, tidak ada lirikan penuh birahi. Bahkan, si pria sempat bertanya apakah losmen ini menyediakan sarapan. Murni menjawab dengan sopan, menyiapkan teh dan roti seperti penginapan normal lainnya. Hari itu berjalan seperti hari biasa. Tak ada keluhan dari tamu, tak ada suara aneh dari kamar. Murni merasa lega. Seperti beban yang selama ini menindih bahunya perlahan diangkat. Malam kedua berlalu. Sama heningnya. Tidak ada ketukan pintu jam 3 pagi, tidak ada bisikan dari balik cermin. Bahkan suara kecoa pun tak terdengar. "Mungkin ini memang sudah selesai," ucap Murni pelan, sambil memandangi langit-langit kamar. Ia tak sadar saat akhirnya tertidur. Di luar, bulan tampak bulat penuh. Angin berhembus lembut, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang samar, bau keringat dan gairah yang pernah sangat kuat memenuhi losmen ini. Tapi baunya tipis, seperti kenangan yang nyaris hilang. Pagi ketiga, Murni bangun lebih segar. Ia membereskan kamar, menyapu halaman, bahkan mencuci taplak meja yang sudah 2 minggu tak tersentuh. Rasanya seperti awal baru. Saat ia mengangkat ember terakhir ke dapur, suara dari kamar tamu memanggil. Pasangan muda itu hendak check out. Murni melayani mereka sambil tersenyum. Ia mengembalikan KTP, memberikan uang kembalian, lalu berdiri di beranda sambil melambaikan tangan saat mobil mereka perlahan pergi. Tapi sebelum pintu mobil tertutup, si perempuan menoleh ke arah Murni dan berkata dengan suara pelan namun jelas. "Mbak, losmen ini dingin banget ya, apalagi kamarnya. Padahal kita berdua nggak sempat buka baju semalam." Murni kaget. "Enggak sempat?" Perempuan itu tertawa kecil, lalu menutup pintu mobil. Mereka pergi. Murni berdiri membatu. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Mereka berdua tidak sempat? Padahal suara ranjang berderit semalaman jelas terdengar. Tawa, bisik-bisik, bahkan dentingan gelas yang pecah. Tangannya gemetar. Ia masuk ke dalam losmen, menuju kamar yang ditempati pasangan itu. Saat membuka pintu, bau itu kembali. Bau keringat dan gairah. Tapi, tak ada gelas pecah. Tak ada spray acak-acakan. Tempat tidur rapi, selimut masih terlipat di ujung ranjang. Dan di atas meja, sehelai rambut panjang. Hitam. Bukan milik perempuan itu. Rambut ini lebih tebal, lebih gelap. Murni mundur perlahan. Ia tahu satu hal. Ini belum selesai.
Ia belum benar-benar bebas. Hujan deras mengguyur losmen tua itu seperti menyiram kutukan yang selama ini tertanam di setiap sudut bangunannya. Petir menyambar, menerangi sesosok tubuh murni yang berdiri di tengah kamar nomor 7, tubuhnya gemetar, tangan memegang celana dalam bertuah yang kini sudah tak tampak sekuat dulu. Warna merah marunnya mulai pudar, jahitannya mulai robek di bagian pinggir. Ini bukan lagi kekuatan, gumam Murni pelan. Ini kutukan. Dari balik cermin kamar, muncul lagi bayangan laki-laki tanpa wajah. Tubuhnya tinggi, kekar, dan telanjang. Bayangan itu terus berbisik, "Pilih siapa lelaki berikutnya, Murni. Kau tahu aturan mainnya. Setiap bulan harus ada." Tapi Murni menunduk. Matanya basah. "Aku nggak bisa lagi. Aku udah lelah." Bayangan itu tertawa nyaring. "Kau tak bisa mundur, perjanjian sudah disegel dengan darah kakekmu. Kakekmu menyerahkan pusaka ini padamu. Kau yang memilih menggunakannya." Murni memeluk tubuhnya sendiri. Ia mengingat wajah-wajah lelaki yang selama ini jadi korban. Pak Surya si sopir travel, Ujang tukang air galon, Fikri anak kos yang pendiam, hingga terakhir, Anton, lelaki baik yang cuma ingin singgah karena kehujanan. Mereka semua datang dengan niat polos. Tapi pergi dalam keadaan terhisap habis. Bukan cuma tenaganya, tapi jiwanya. Tiba-tiba pintu kamar diketuk. Murni melompat kaget. "Mbak Murni, ini saya, Ustaz Rahman," suara berat dan tenang dari luar. "Saya tahu semuanya. Saya mohon, buka pintunya." Murni panik. Ia menatap celana dalam itu lalu menyembunyikannya ke bawah kasur. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Ustaz Rahman berdiri di depan pintu dengan payung basah di tangan dan tatapan tajam. "Saya tahu tentang celana itu. Dan saya tahu, kakekmu dulu pernah datang ke pesantren tempat saya mondok, minta pertolongan, tapi ditolak." Murni tertegun. "Kakek? Ke pesantren?" "Ya. Dia minta agar ilmu dari celana itu dikunci. Tapi dia datang terlalu telat. Sudah keburu menyerahkan tubuhnya untuk perjanjian pesugihan. Celana itu bukan cuma punya kekuatan seks, tapi juga memakan jiwa manusia. Semakin sering digunakan, semakin dalam ikatannya." Murni terisak. "Aku nggak tahu, aku pikir cuma untuk bikin losmen ramai, aku pikir nggak akan ada yang celaka." Ustaz Rahman masuk ke kamar, mengambil air dari botol yang dibawanya, dan mulai membaca ayat-ayat suci. Udara di kamar langsung berubah. Dingin, gelap, seolah waktu berhenti. Cermin tiba-tiba retak dengan sendirinya. Dari bawah kasur, celana dalam itu melayang sendiri ke udara. Melintir, berputar, lalu membentuk wajah tua, wajah kakek Murni. "Maafkan aku, Eni." Suara itu lirih, terisak. "Aku cuma mau kau hidup lebih baik, tapi aku salah. Sangat salah." Murni menjerit. "Kakek, kenapa kau wariskan ini padaku? Karena aku pikir kau bisa kendalikan. Tapi ternyata kau lebih lemah dari yang kuperkirakan." Suara itu berubah. Kini wajah kakeknya menyeringai. Wajahnya perlahan berubah jadi makhluk hitam legam dengan tanduk dan mata merah menyala. "Aku bukan lagi kakekmu," kata makhluk itu sambil tertawa menggelegar. "Aku adalah perjanjian itu sendiri." Ustaz Rahman langsung melempar air doa ke arah celana itu. Makhluk tersebut menjerit keras, lalu jatuh ke lantai dengan suara ledakan kecil. Celana dalam itu terbakar perlahan. Api biru menjalar, lalu menghilang begitu saja. Hening. Murni terduduk. Matanya kosong. "Apa, sudah selesai?" Ustaz Rahman mengangguk pelan. "Sudah. Tapi dampaknya akan terus ada. Jiwa-jiwa yang dikorbankan tidak bisa kembali. Losmen ini harus ditutup. Dan kau harus bertaubat." 3 bulan kemudian, losmen tua itu kini kosong. Semua jendela dipalang. Di depan pintunya tertempel segel dari kelurahan. Warga sekitar tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berbisik, "Itu losmen celaka. Banyak yang hilang di sana."
Murni kini tinggal di rumah kecil pinggir desa, jauh dari kota. Rambutnya dipotong pendek, wajahnya kusut, dan matanya selalu gelisah. Namun, pada suatu malam, ia mendengar suara dari dalam lemari bajunya. "Murni, kau pikir ini sudah selesai?" Dengan tangan gemetar, ia membuka lemari. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai lemari, ada celana dalam. Warna merah marun. Dengan jahitan baru. Murni menjerit. Tapi tidak ada yang mendengar. Dan, pintu rumahnya menutup dengan sendirinya. Tamat.